Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue masih pingin membahas platform dari Intel Alder Lake. Cuma bukan CPU baru ya, karena untuk CPU gue masih menggunakan Intel Core i7-12700KF seperti pengujian gue sebelumnya. Jadi kita cuci mata aja dulu ya untuk ngelihat motherboard yang satu ini, yaitu adalah Asus ProArt Z690 Creator Wi-Fi. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung cek aja fitur-fitur apa yang diberikan oleh motherboard yang satu ini. Kalau kita bicaranya motherboard untuk kreator, itu memang ada beberapa hal yang pastinya harus dibutuhin. Storage bisa colokin banyak. Abis itu kalau bicara konektivitas, biasanya Thunderbolt itu wajib ada. Kalau bisa nggak satu doang Thunderboltnya. Terus kalau konektivitas lagi, kita bicaranya mengenai di bagian networking, mungkin kita butuh WiFi yang kenceng atau LAN yang kenceng. Kalau bisa LAN-nya juga terpisah antara untuk menggunakan NAS dan juga untuk internetnya itu dibedain. Mungkin itu yang dibutuhin beberapa dari kreator-kreator yang memang levelnya udah pro lah. Dan motherboard ini memang memiliki semua fitur tersebut. Nggak cuma fitur-fitur itu aja, tapi motherboard ini juga menawarkan tentu fitur-fitur yang memang diberikan secara platform dari Intel Alder Lake itu sendiri dan juga chipset Z690 sendiri, yaitu adalah salah satunya PCIe Gen 5 yang ada di bagian slot PCI Express kali 16. Tapi kalau untuk slot M.2 itu semuanya masih PCIe Gen 4 ya. Pembagiannya seperti apa? Untuk slot yang di bagian atas ini, itu dia diambil dari PCIe lane yang ada di CPU. Sementara untuk yang bagian bawah, itu diambil dari chipset. Semuanya ini PCIe Gen 4 ya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan backward compatibility juga, kalau misalkan kalian masih pingin pakai yang NVMe PCIe Gen 3 itu masih bisa. Total M.2 di sini jadinya ada 4, jadi banyak banget. Dan SATA-nya nggak cuma 6 di motherboard ini, tapi SATA-nya ada 8. 2 di bagian bawah sini dan di bagian samping itu masih ada 6 lagi. Terus karena motherboard ini Z690, maka dari itu RAM-nya juga dia udah menggunakan RAM DDR5. Untuk Z690 Creator itu gue belum ngecek sih ada yang versi DDR4 atau enggak, tapi untuk yang ada di gue ini dia adalah versi DDR5. Meskipun ini motherboard bukan motherboard gaming, bukan berarti VRM-nya dikasih yang asal-asalan. VRM di sini juga udah dikasih heatsink yang menurut gue oke, dan gue seneng sih sama bentuk heatsinknya karena bentuk heatsinknya ini nggak tajam-tajam tapi bener-bener ya kelihatan oke dan ramping aja gitu. Motherboard ini juga nggak ada RGB-RGB-an ya, jadi buat kalian yang suka dengan RGB-RGB-an, nggak ada lampu-lampuan di bagian sini, di bagian chipsetnya nggak ada yang namanya warna-warni. Cuma kalau komponen kalian itu aksesorisnya masih menggunakan RGB atau ada RGB-RGB-annya, itu untuk slot RGB-nya disediain ya. Untuk RGB header ada di bagian atas dan juga di bagian bawah jika kalian menggunakan komponen yang ada RGB-nya. Soket udah pasti ya, ini menggunakan LGA 1700 untuk Intel Alder Lake alias Intel Core generasi ke-12. Kalian mau pakai sampai Intel Core i9 12900K juga motherboard ini udah sanggup. Ya meski ini bukan ditargetkan untuk overclocking yang bener-bener ekstrim, tapi kalau misalkan kalian buat jalanin harian atau mau overclocking harian, itu sebenarnya motherboard ini udah sangat-sangat cukup secara fitur. Yang menurut gue kurang dari Z690 Creator ProArt ini adalah kurangnya tambahan komponen hardware, dimana kalau kita ngelihat di B550 Creator saat itu Asus memberikan komponen tambahan berupa Hyper M.2, dimana si kreatornya nanti bisa nempatin 4 SSD yang berjalan RAID 0, jadi nggak perlu repot-repot setting lagi, colok di PCIe yang kali 16, dia bakalan langsung jalan PCIe Gen 4 dan kali 16 speednya jadi RAID 0. Sementara kalau di motherboard ini nggak mendapatkan tambahan kartu Hyper M.2 tersebut, jadi cuma dapat antena WiFi aja. Cuma kalau kita bicara I/O-nya, ini memang I/O-nya udah super lengkap banget karena Thunderbolt-nya itu nggak cuma ada satu, tapi ada 2 Thunderbolt. Abis itu juga untuk LAN-nya adalah LAN 10 Gbps dan juga 2,5 Gbps. Wi-Fi 6E yang udah bisa di 6 GHz. Abis itu juga di sini untuk output display bawaannya di bagian I/O motherboardnya itu ada 3. Ada DisplayPort 1, DisplayPort 2, abis itu masih ada HDMI juga. Ini mungkin buat kreator-kreator yang mungkin masih memanfaatkan Intel Iris atau Intel UHD dari IGP-nya Intel ya. Kalau misalkan kalian udah menggunakan kartu grafis lagi sih sebenarnya ini nggak akan kepake. Habis itu untuk audionya juga ini udah 8 channel. Jadi gua rasa ini akan cukup ngebantu untuk para kreator yang memang
dia seneng ngedit, habis itu dia punya workflow dengan tim sehingga membutuhkan konektivitas yang kenceng lewat LAN, habis itu juga membutuhkan beberapa device yang memang mengharuskan menggunakan Thunderbolt ya. Itu untuk bagian I/O-nya. Dan kalau kita bicara fitur-fitur lainnya, sebenarnya fitur dari motherboard ini kalau kita bicaranya dari BIOS aja, itu fitur-fiturnya standar banget, mirip sama seri Prime, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Nah, memori DDR5 juga itu sebenarnya udah punya yang namanya XMP 3.0, di mana sebenarnya kita bisa nge-save atau bikin profile sendiri, dan di save-nya bukan ke BIOS motherboard, tapi di save-nya ke modul memori RAM-nya. Cuma di motherboard ini lewat BIOS-nya kita belum setting-setting untuk bikin profile XMP sendiri. Jadi settingnya masih cukup standar aja. Dan kalau kalian mau overclocking di situ juga masih bisa. Oke, gua rasa segitu aja ya video cuci mata kita nih untuk motherboard ini. Secara desain gue sih seneng sih sama desainnya ProArt karena simple gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh di motherboard ini. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian salah satu yang tertarik dengan model dan desain motherboard yang seperti ini? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.